Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhni Novia, saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah IAIN Langsa. Nah, kali ini saya akan membuat video podcast yang berjudul Bohlam Un di Era Milenial. Bagi kalian yang bersuku Aceh pasti tidak akan asing dengan kata Bohlam Un. Bohlam Un ialah wanita atau para wanita yang masih menjaga dirinya dari romantisasi indahnya pacaran. Ya, pasti kalian sudah tahu apa itu pacaran. Pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Biasanya hubungan ini tidak memiliki kejelasan dan belum tentu menuju ke tahapan pernikahan. Jadi bisa dikatakan pacaran ini hanya membuang-buang waktu saja. Namun sangat disayangkan dengan seiring perkembangan telekomunikasi semakin tidak ada batas pula hubungan antara perempuan dan laki-laki pada saat ini. Mereka menganggap bahwa pacaran itu adalah hal yang lumrah dan memang harus dilakukan agar mendapatkan jodoh. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran dan Islam sendiri bahwa pacaran di dalam agama Islam adalah tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Sesuai dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya atau orang lain yang semuhrim. Dan seorang wanita dilarang berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya, hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut pun sudah jelas bahwa hukum pacaran dalam agama Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Pacaran juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang termasuk mendekati zina. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berarti, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Orang-orang yang melakukan pacaran ini tak menyadari bahwa mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan zina seperti zina mata, yakni ketika memandang lawan jenis dengan penuh hawa nafsu. Kemudian zina kolbi atau zina hati dilakukan saat menghayal lawan jenis dengan hawa nafsu. Kemudian zina ucapan ketika membicarakan lawan jenis dengan bahagia dan hawa nafsu. Dan yang terakhir zina yadin, di mana ada kontak fisik dengan anggota badan lawan jenis diiringi perasaan bahagia dan hawa nafsu. Walaupun demikian, masih banyak yang berpacaran hingga tak jarang melakukan hal-hal yang tidak senonoh hingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Dengan adanya fenomena yang cukup besar ini, namun ternyata masih ada sekelompok kecil wanita yang masih tidak berpacaran. Para wanita ini berpendirian teguh terhadap agama dan keyakinan bahwa jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga diri agar tetap berprinsip untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki seperti berpacaran. Mereka selalu beribadah dan percaya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang harus dijauhi dan dihindari karena dapat merusak keimanan serta menambah perbuatan dosa. Adapun cara mereka bertahan dari gempuran era berpacaran ialah mereka melakukan aktivitas yang produktif, di mana mereka mengisi masa muda mereka dengan menyibukkan diri dengan berkarya dan membuat prestasi yang membanggakan kedua orang tua. Di dalam lingkungan pertemanan, mereka juga bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mengapa demikian? Hal ini karena mereka berpikir kalau ingin menghindari pacaran, sebaiknya bergaul dengan orang yang mempunyai prinsip yang sama, agar saling menguatkan satu sama lain. Mereka senantiasa untuk menjaga pandangan mereka dan menghindari hal-hal yang berbau pergaulan bebas. Selanjutnya, mereka biasanya selalu belajar hal-hal yang baru seperti mempersiapkan karir daripada pacaran. Mereka fokus terhadap diri mereka untuk mengembangkan bakat serta mencapai cita-cita mereka. Selain itu, mereka juga memperdalam ilmu agama mereka.
Dengan memperdalam ilmu agama, maka semakin tahu pula lah mereka bahwa zina itu termasuk ke dalam dosa besar. Tentunya mereka akan menjauhkan diri mereka dari perbuatan dosa apapun termasuk zina. Dengan belajar agama juga, mereka melatih mental untuk semakin tunduk kepada hukum Allah dan menjauhi segala larangannya. Mereka juga selalu berpikir positif dengan memiliki pemikiran bahwa jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tidak akan berpikiran jika berpacaran adalah cara yang tepat untuk menemukan jodoh. Akan tetapi, mereka akan selalu menjaga diri mereka untuk jauh dari perbuatan pacaran. Wanita Bohlam-un ini juga selalu membangun tembok privasi dalam diri mereka. Seandainya ada seseorang yang ingin mengajak mereka berpacaran, mereka selalu berkata tidak. Dan seandainya jika ada orang yang ingin serius kepada mereka, mereka akan mempersilahkan untuk menemui orang tua mereka. Namun, perkenalan ini bukan hanya sekadar main-main, tapi menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Akan tetapi melalui proses yang syar'i, yaitu proses ta'aruf. Para wanita Bohlam-un berprinsip dan tetap berkomitmen walaupun banyaknya godaan yang mungkin mereka lewati untuk tetap bertahan, untuk tidak berpacaran di era zaman sekarang. Mereka berkeyakinan bahwa jodoh itu adalah cerminan diri, wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula. Begitulah cara Bohlam-un bertahan di era milenial, di era gempuran pamer ayang. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk wanita Bohlam-un? Terima kasih telah mendengar podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.